Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Nugroho dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang Omnibus Law. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut: 1. Tidak ada batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mangkat sebagai pegawai tetap. 2. Status kontrak itu akan berimplikasi pada kehilangan jaminan sosial dan kesejahteraan seperti tunjangan hari raya, pensiun, dan kesehatan. 3. Dihapusnya upah minimum sektoral atau provinsi dan kabupaten dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten atau kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi atau UMP yang nilainya jauh lebih rendah. Jenis pelanggaran hukum yang dilanggar: mengubah draft UU yang sudah dipisahkan merupakan perbuatan pidana. Tindakan itu bisa dijerat pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 26 itu memuat ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun terhadap orang yang memasukkan akte autentik, surat utang, surat kredit, dan surat bukti bunga. Yang disahkan di DPR itu adalah dokumen yang disepakati. Itu termasuk akte autentik. Mengubah dokumen itu sama dengan memasukkan dokumen negara. Itu perbuatan pidana. Dokumen negara tidak boleh dipalsukan atau diganti-ganti. Ketentuan dan pengaturan atau perundang-undangan yang dilanggar berdasarkan aturan pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang tidak mengubah data perusahaan dan tidak berbadan hukum tercantum pada pasal 18 ayat 3. Aturan itu berbunyi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan dalam draft RUU Cipta Kerja aturan itu diganti menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif. Sanksi yang kemungkinan diterima oleh pelaku, sanksi ini kemudian diperberat dalam revisi UU Pers dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, denda dari 500 miliar menjadi 2 miliar dalam pasal 18 RUU Cipta Lapangan Kerja. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Solusi untuk mencegah terjadinya kasus tersebut: 1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif, dan efisien. 2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. 3. Memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. 4. Mampu memutuskan rantai birokrasi yang berbelit-belit. 5. Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Regulation yang terpadu. 6. Ada jaminan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi para pengambil kebijakan. Nah, ini contoh posternya tolak Omnibus Law. Ya, kesimpulannya: 1. Menyetujui rancangan jadwal rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebagaimana terlampir. 2. Menyetujui pelaksanaan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU tentang Cipta Kerja. 3. Menyetujui pembentukan panitia kerja RUU tentang Cipta Kerja. 4. Menyetujui panitia kerja RUU tentang Cipta Kerja, membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholders dan para narasumber untuk memberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja sebagai bahan bagi fraksi-fraksi dalam menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM. 5. Menyetujui pengumpulan DIM oleh fraksi-fraksi setelah kegiatan penyerupaan aspirasi selesai dilakukan. Catatan bagi fraksi-fraksi yang sudah siap untuk mengumpulkan DIM tetap diperbolehkan dan dapat disempurnakan kembali setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai
dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.